Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Naim, NIM 3 digit terakhir 116 dari TRO Angkatan 2024, kelas praktikum D dan teori C. Tugas praktikum mesin-mesin listrik yang kedua, yaitu mempresentasikan motor induksi dan start delta. Pertama, pengenalan motor induksi. Motor induksi adalah jenis motor listrik yang paling umum digunakan dalam industri karena konstruksinya sederhana, tahan lama, dan efisien. Motor ini bekerja tanpa koneksi listrik langsung ke rotor. Arus listrik di rotor dihasilkan secara induktif dari medan magnet stator. Jenis utama motor induksi atau satu fasa dan tiga fasa. Bagian utama stator, bagian dalam rotor, bagian berputar, dan rangka motor. Nah, seperti yang ada contoh gambarnya ini, yang bagian dalam ini, kursor saya ini, bagian diam, yang bagian dalamnya yang berputar. Yang berputar ini namanya rotor. Yang diam di pinggiran ini ada magnetnya, itu namanya stator. Prinsip kerja motor induksi. Motor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus AC mengalir melalui belitan stator, terbentuk medan magnet berputar atau rotation magnetic field. Medan ini memotong konduktor pada rotor dan menginduksi arus listrik di dalamnya. Arus rotor menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan stator, menciptakan torsi dan menyebabkan rotor berputar. Selisih antara kecepatan medan magnet dan rotor. Slip tidak sama dengan 0 adalah syarat agar induksi terjadi. Prinsip kerja motor induksi. Motor induksi memiliki karakteristik torsi terhadap kecepatan yang khas. Torsi awal cukup tinggi untuk mengatasi inersia beban. Torsi maksimum atau waktu break torsi. Titik di mana motor menghasilkan torsi tertinggi. Torsi penuh beban. Torsi saat motor beroperasi normal. Slip kecil saat motor mendekati kecepatan sinkron. Karakteristik ini membuat motor induksi cocok untuk beban konstan seperti pompa, kipas, dan kompresor. Selanjutnya ada tegangan belitan dan terminal motor. Motor induksi 3 fasa memiliki terminal U1, V1, W1, dan U2, V2, W2. Belitan stator dapat dikonfigurasi dalam dua cara. Pertama ada star atau Y, tegangan antara belitan lebih rendah, V-line atau akar 3, cocok untuk start ringan. Ini terus yang kedua ada delta, tegangan penuh antara belitan digunakan untuk operasi normal. Konfigurasi ini menentukan arus start dan torsi awal motor. Pemilihan mode tergantung pada kebutuhan aplikasi dan sistem kelistrikan. Ini ada rangkaian belitan stator motor delta. Ini rangkaian aktual terminal box motor yang ditentukan di lapangan. Ada V2 yang seperti ada 3 fasa memiliki 6 terminal tadi. V2, U2, V2, U1, V1, dan W1. Tergantung bagaimana cara merangkainya. Start delta starter. Yang kedua, memasuki materi start delta starter. Digunakan untuk mengurangi start delta starter digunakan untuk mengurangi arus start motor induksi 3 fasa saat motor pertama kali dinyalakan. Belitan stator dikonfigurasi dalam bentuk bintang, sehingga tiap belitan hanya menerima tegangan sebesar
VLAN atau akar 3. Ini membuat arus start lebih kecil dan mengurangi beban pada sistem listrik. Setelah beberapa detik, biasanya 5-10 detik, rangkaian kontrol akan mengalihkan koneksi belitan ke bentuk segitiga atau delta, di mana setiap belitan menerima tegangan penuh dari sumber. Pada tahap ini, motor beroperasi dengan torsi penuh dan kecepatan normal. Ini contoh rangkaian start delta. Ini ada saklar, bila saklarnya ditutup, arah listriknya, maksud saya arus listrik mengalir, terus motornya berputar. Konsep tegangan pada start delta. Mode start Y. Setiap belitan menerima tegangan sebesar akar 3, ini berarti tegangan lebih rendah, sehingga arus start juga lebih kecil. Mode delta, setiap belitan menerima tegangan penuh, VLAN motor beroperasi dengan torsi maksimal. Nah, ini mode start atau Y. Seperti yang dijelaskan tadi, setiap belitan menerima tegangan sebesar akar 3, berarti tegangan lebih rendah sehingga arus start juga lebih kecil. Seperti yang ini, jadi harusnya lebih kecil dikarenakan torsinya lebih kecil dikarenakan menerima tegangan lebih kecil. Yang ini mode delta. Setiap tegangan menerima sinyal penuh, berarti motor bisa beroperasi dengan torsi maksimal. Kalau pakai mode ini, mode delta, motor itu torsi atau berputarnya itu lebih maksimal. Rangkaian daya dan kontrol start delta. Kontraktor utama KMI menghubungkan motor ke sumber daya, K1 sumber daya, terus kontraktor start K2 menghubungkan ujung belitan ke titik netral, terus kontraktor delta K3 menghubungkan belitan secara langsung ke sumber daya, K3 menghubungkan ke sumber daya. Timer mengatur waktu transisi dari start ke delta. Overload relay, proteksi terhadap arus lebih. Urutan kerja K1, K2 aktif, motor beroperasi dalam mode start. Setelah waktu tertentu, K2 mati dan K3 aktif, motor beralih ke mode delta. Jadi untuk rangkaian ini tuh sudah bisa di seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila K1 dan K2 aktif, motor beroperasi dengan mode start atau mode, terus setelah waktu harusnya ini saya kurang, ini harusnya ada timernya, terus waktu-waktu tertentu K2 mati dan K3 aktif, motor beralih ke mode delta. Mode delta seperti yang sebelumnya saya jelaskan, torsi motor bisa berputar secara maksimal. Simulasi dan praktik start delta starter. Simulasi dapat dilakukan dengan software EKT, Automation Studio, PLC Ladder Diagram. Praktik melibatkan pengkabelan kontraktor, timer, proteksi, serta pengujian sistem untuk memastikan motor beroperasi dengan aman dan efisien. Contoh praktik pengasutan motor pompa air industri, sistem pendingin, cool tower, conveyor, dan kompresor. Ini saya coba simulasi dengan Cadesimu seperti yang ditugaskan Pak Rafiq. Dari tegangan AC, terus melewati MCB, TOR,
baby stop, MCB di paralel ke ini apa namanya saklar untuk mengoperasikan motor. Ini ada mode delta, terus mode star atau mode bintang, terus trip atau mati. Seperti yang saya jelaskan tadi, K K1 dan K2 aktif, motor beroperasi dalam mode start. K1 dan K2 aktif start, terus K2 mati dan K3 hidup, berarti K1 dan K3 hidup, motor beroperasi beralih operasi ke mode delta dalam waktu tertentu. Nah, untuk kontraktor menambahkan K2 menambahkan kontak bantu NO karena untuk lampu, tetapi bisa saja tanpa tambahan kontak bantu lampu OnStar bisa dipulitkan pada kontraktor K2. Sekian presentasi saya. Tugas kedua ini motor induksi dan start delta. Terima kasih.